Yanto pun merasa takut sekali melihat Aditya marah kepada dirinya. Rianti pun lantas menemui Yanto. Kenapa Yanto menghapus foto itu? Selama Yanto masih berpihak pada Aditya, Rianti pun minta Yanto untuk mengirim foto itu lagi. Yanto katakan kepada Rianti sudah menghapus foto itu. Sementara itu Sandra pun jadi ingat dengan Kayla. Kenapa Kayla sengaja menghapus pesan dari Kenzo? Sandra ingin tahu Kayla sudah tidur apakah belum. Sandra ingin periksa HP-nya Kayla. Ketika Sandra berada di kamar Kayla, Sandra ingin membangunkan Kayla. Tapi ternyata di atas tempat tidur itu hanyalah sebuah guling. Sandra pun lantas marah, Kayla telah membohongi dirinya. Sandra pun lantas menghubungi Kayla. Kenzo pun ingin bicara dengan Sandra. Kayla pun merasa takut jika Sandra bakal marah kepada dirinya. Kenzo pun berpikir jika Kayla sudah izin kepada Sandra. Sandra pun tanyakan kenapa Kayla bersama dengan Kenzo. Kenzo katakan kepada Sandra, Kenzo yang menginginkan Kayla menemani Kenzo. Kenzo pun minta Kayla untuk bercerita jika Kayla dimarahi oleh Sandra. Sandra pun merasa kesal jika Kayla masih berani caper kepada Kenzo. Kenzo pun baru sadar melihat HP Kayla yang retak. Kenzo tanyakan kepada Kayla apakah HP itu jatuh ataukah sengaja dihancurkan oleh Sandra. Kenzo pun berjanji kepada Kayla bakal belikan Kayla HP baru karena Kayla adalah asprinya Kenzo. Kenzo sudah mencari Aurel di kampus, namun mereka tidak menemukan Aurel di sana. Kenzo minta tolong pada orang di sekitar sana. Jika mereka melihat Mutiara dan Aurel, Kenzo minta dikabari oleh mereka. Kenzo pun juga memasang sebuah pemberitahuan di media sosialnya Kenzo. Jika Kenzo mencari Mutiara dan Aurel. Begitu juga dengan Kayla. Kayla pun juga memposting jika Kayla sedang mencari Mutiara dan Aurel. Sandra pun lantas kaget ketika Sandra melihat medsosnya Kayla. Ternyata Kenzo dan Kayla sedang mencari Aurel. Di sisi lain, Rianti pun sangat ingat sekali ketika Aditya menamparnya. Rianti tak mau mengangkat telepon dari Sandra. Sandra pun merasa heran kenapa Rianti tiba-tiba merejek HP-nya Sandra. Aditya pun tanyakan kepada Kenzo apakah Kenzo sudah menemukan Aurel. Aditya minta Kenzo untuk mencari Aurel tanpa harus melapor ke polisi. Kenzo pun katakan kepada papanya jika Kenzo bisa dihandalkan tanpa bantuan papanya itu. Melihat Kayla yang mengantuk, Kenzo ingin mengantar Kayla pulang. Kayla pun merasa tak apa-apa. Yang penting bagi Kayla saat ini bisa menemukan Aurel. Sandra pun kembali menghubungi Rianti. Rianti pun lantas mengangkat telepon Sandra. Sandra ingin tahu Kenzo dan Kayla kemana mencari Aurel. Rianti pun ingin ketemu dengan Sandra. Ada hal yang penting yang ingin disampaikan Rianti kepada Sandra. Sandra pun lantas heran kenapa Rianti berbeda sekali. Keesokan paginya, ketika Mutiara sangat lapar, Mutiara pun melihat tukang angkut di pasar itu mendapatkan uang setelah mengangkut barang ibu itu. Mutiara pun berharap jika di pasar itu bisa mendapatkan pekerjaan. Mutiara pun tanyakan kepada pedagang pasar itu, apakah ada lowongan pekerjaan di sana. Sementara itu Mutiara pun sangat lapar sekali, padahal saat itu Mutiara belum mendapatkan uang sama sekali. Di sisi lain, Sandra pun melihat mobil Kenzo terparkir di sana. Sandra pun lantas mendekati mobil itu. Sandra pun lantas kaget melihat Kayla tidur semobil dengan Kenzo. Sandra tak ingin marah kepada Kayla di depan Kenzo. Takut jika reputasinya makin jelek di hadapan Kenzo. Sandra pun lantas minta pembantunya untuk mengemasi barang-barangnya Kayla ke dalam sebuah koper. Sementara itu, seorang pria pun melihat Mutiara. Pria itu tahu Mutiara dari status medsosnya Kayla. Pria itu pun lantas beritahu Kayla jika Mutiara ada di pasar. Kayla pun kaget mendapatkan info itu.
Kenzo pun minta maaf kepada Kayla jika Kenzo ketiduran. Kayla pun beritahu Kenzo jika dapatkan informasi jika Mutiara berada di pasar. Mereka berdua pun menuju ke pasar itu. Sementara itu Rianti pun ingin ketemu Sandra secepatnya. Sandra pun merasa ada urusan dan minta nanti saja kepada Bu Rianti. Rianti pun merasa jika sikap manja Sandra yang bisa menaklukkan hatinya Aditya. Rianti pun lantas mengancam Sandra jika tak mau dan tak usah ketemu lagi dengan Bu Rianti selamanya. Sandra pun lantas heran kenapa Rianti tiba-tiba nyebelin seperti itu. Saat itu Mutiara ingin sekali makan bubur. Mutiara pun meminta ke tukang bubur itu jika Mutiara membayarnya dengan membantu bersih-bersih di tempat bubur itu. Bapak itu minta Mutiara untuk mencuci piring. Saat itu Mutiara pun tak sengaja menjatuhkan piring itu. Bapak itu pun marah kepada Mutiara dan langsung mengusir Mutiara. Ketika Mutiara berada di toko beras, Mutiara pun minta lowongan pekerjaan kepada bapak itu untuk bisa mengangkut beras itu. Mutiara sudah berusaha untuk mengangkut beras itu, namun sayangnya Mutiara tidak sanggup mengangkut beras itu. Sementara itu, perut Mutiara pun semakin lapar. Dari tadi Mutiara pun belum mendapatkan sebuah pekerjaan. Evan pun lantas menyebut Aurel ke kos Cindy. Aurel pun lantas berterima kasih kepada Cindy. Aurel tak tahu lagi harus mencari Mutiara kemana. Aurel pun lantas berpikir jika Mutiara pergi ke kampung halamannya. Aurel pun lantas menghidupkan HP-nya. Ternyata keluarga Aurel menanyakan kabar Aurel dari semalam. Aurel pun lantas menelpon Kenzo. Aurel katakan kepada Kenzo jika tidur di tempat Cindy. Aurel pun minta Kenzo tak khawatir. Kenzo tanyakan Mutiara kepada Aurel. Aurel katakan kepada Kenzo tak bersama Mutiara. Kenzo pun beritahu Aurel jika Kenzo dan Kayla sedang menuju pasar. Ada orang yang melihat Mutiara di pasar itu. Aurel ingin menyusul Kenzo ke pasar itu, namun Kenzo minta Aurel pulang karena orang di rumah menunggu Aurel. Aurel pun katakan kepada Evan jika Aurel ingin ke kampus dulu. Sementara itu, Evan ingin mencari Mutiara ke pasar itu. Ketika Kenzo dan Kayla berada di pasar itu, mereka tak tahu harus cari Mutiara kemana lagi. Kenzo pun mengajak Kayla sarapan dulu karena Kenzo tahu jika Kayla punya asam lambung.